Hey guys, halo, welcome back to my channel. Nah, jadi kali ini aku bakal sharing informasi ke kalian. Informasinya emang alhamdulillah aku hari ini lagi belajar sama partner kerja gue. Kebetulan kita tadi lagi muter-muterin ke pabrik refinery. Dan ternyata inti yang aku ambil, ini aku hanya sekedar cerita versi aku ya. Jadi versinya adalah refinery itu ngolah produk CPO yang dihasilkan oleh pabrik mill. Mill ini ngirim CPO nih ke refinery. Nah, refinery itu nanti akan olah lagi. Di refinery itu sebenarnya ada 4 produk yang mereka lakukan. Yang pertama adalah RBDPO, yang kedua adalah PFAD. Nah, RBDPO ini refinery bleaching deodorized palm oil. Nah, tapi kalau PFAD itu palm fatty acid distillate. Nah, di RBDPO ini itu kan produk ya. Produk RBDPO itu nanti bisa diolah lagi guys. Dia diolah menjadi 2 produk. Yang pertama produknya nanti adalah olein dan satu lagi adalah stearin. Nah, mau tahu nih gimana bentuk sampel dari masing-masing produk di refinery? Oke guys, jadi ini kita mau ngasih informasi singkat. Jadi kita punya produk namanya produk olein. Nah, produk olein ini sebenarnya udah bisa sih dipakai untuk langsung masak, tapi biasanya sih mereka harus dikemas terlebih dahulu. Jadi kalau emang kalian mau, aku udah banyak, kalian bisa ambil bisa ambil produknya. A few moments later. Oke, aku kasih tahu nih ya. Yang pertama ini produk RBDPO ya, produknya macam ini. Nah, produk RBDPO ini kalau misalnya nanti kita olah lagi di fraksinasi, dia akan menjadi ini, olein. Nah, dia akan menjadi olein, lalu yang kedua dia akan menjadi stearin. Nah, lalu selain ketiga ini ada lagi nanti produk yang disebut sebagai produk PFAD. Jadi jelas ya? Ada yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung aja chatting atau tanya-tanya ke kita untuk sharing tentang diskusi di refinery seperti apa. Dan so far hari ini aku sangat-sangat bermanfaat dan terima kasih banget buat temanku yang udah mau ngajarin gimana nih ilmu simple dari pabrik refinery. So far, gue udah dapat intinya kalau di refinery kita cuma ngolah RBDPO, PFAD yang akan diubah lagi untuk RBDPO-nya menjadi olein dan stearin. Thank you guys sudah ngikutin kita untuk hari ini. See you, bye-bye. Ini sampelnya. Mantap. Oke, jadi kita udah sama temen. Tadi temen yang ngajarin kita juga udah ada di daerah laboratorium dan ini kita lagi ngomong sama temen pakarnya. Kalian ingat nggak ini salah satu asisten terbaik yang mau banget sharing. Nah, Pak, nih, kenapa aku harus jumpa nih sama Bapak? Karena aku cuma pengen tanya aja ya. Sebenarnya tadi kan aku udah ngelihat sampel dari ini olein. Oke. Aku cuma mau nanya, sebenarnya olein ini kalau kita langsung pakai untuk masak, oke nggak? Oh, jadi saat ini pabrik kita masih di tahap di filtering aja. Untuk kita gunakan seperti minyak goreng, Oke. atau seperti Oke. yang lainnya, itu mereka akan ada injeksi seperti antioksidan atau vitamin yang lainnya dan melakukan penyaringan lagi sampai ke paling jernihnya Ke tahap dan sampai akhir. ke tahap konsumen. Oke, berarti sebenarnya dari olein ini memang ada di proses lagi lah Iya. untuk dilakukan tahap akhir hingga benar-benar dikatakan bahwasannya ini aman lah untuk diproduksi gitu ya. Nah, tapi kalau untuk hanya sekedar coba-coba nih misalnya produk ini pernah nggak sih Pak kita pakai untuk masak sedikit atau apa gitu? Untuk saat ini sih kita belum pernah. Belum ya. Oke. Nah, satu lagi nih Pak. Kalau di produknya si RBDPO itu kan tadi olein sama stearin ya. Iya. Nah, kalau untuk stearin itu sendiri kan aku udah ngeliat tuh di pabriknya langsung, dia bentuknya itu kan kayak sabun atau kayak margarin gitu ya Pak. Nah, kalau itu Pak biasanya digunakan untuk apa? Ya, untuk selanjutnya itu stearin bisa dipakai di Oke. industri oleokimia dan bisa juga untuk seperti kita buat margarin atau Oke. lainnya lah. Itu salah satu contoh produk lah ya Pak. Iya. Margarin lah, intinya mentega atau apalah, itu bisa dijadikan bahan baku. Oke, wah guys, aku akan banyak tanya lagi nanti nih sama salah satu narasumbernya, mungkin akan di vlog berikutnya. Tapi so far aku mau ngasih informasi ke kalian bahwasanya kalau kalian yang lagi PKL, kalau kalian yang pengen belajar tentang industri atau tentang sawit atau tentang apa, feel free kalian bisa pelajarin kok. Nah, kalau untuk kalian pengen tahu tuh sebenarnya olein untuk apa, stearin untuk apa, RBDPO dan PFAD, kalian bisa juga untuk searching di salah satu Google atau Wikipedia gimana kejelasannya. Intinya kami sebagai tim di sini menerima masukan, menerima pertanyaan dari kalian yang pengen benar-benar nanya gimana sistem refinery sebenarnya, dan mungkin kita bisa lebih sharing, mungkin kita bisa lebih berbagi ilmu. Dan thank you banget udah ngikutin kita hari ini. Jangan lupa untuk langsung di like, di komen, dan di subscribe. By the way, yang lagi ngobrol sama saya ini namanya Bapak Chandra Nababan, Bapak Marjuki Chandra Nababan. Nah, Chandra Marjuki Nababan, ya, CMN ya.
CMN-nya. Jadi IG-nya ada. Beliau ini salah satu pakar juga di refinery. Nanti aku bahkan posting juga alamat IG-nya. Mungkin kalian bisa sharing-sharing, mungkin kalian bisa tanya-tanya gitu ya guys. So bermanfaat sekali. Thank you udah ngikutin kita sekali lagi. See you, bye bye.